Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan bercorak Buddha yang berasal dari Pulau Sumatera. Nama Sriwijaya diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang berarti cahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Jadi arti namanya adalah kemenangan yang gemilang. Kerajaan Sriwijaya diketahui berdiri pada abad ke-7 dan berdirinya disebut Dapuntakya Srijayanasa. Pada masa kejayaannya, Sriwijaya mengontrol perdagangan jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilan kerajaan itu di beberapa bidang seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Raja Balaputra Dewa dianggap sebagai raja yang membawa Sriwijaya ke puncak kegemilangannya pada abad ke-8 dan ke-9. Namun, pada dasarnya, kerajaan ini mengalami masa kekuasaan yang gemilang sampai ke generasi Sri Marawijaya. Pada masa kekuasaan Balaputra Dewa sampai dengan Sri Marawijaya, kerajaan ini menguasai Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan utama antara India dan Tiongkok. Selain itu, mereka berhasil memperluas kekuasaan hingga Jawa Barat, Kalimantan Barat, Bangka, Belitung, Malaysia, Singapura, dan Thailand Selatan. Untuk menjaga keamanan itu, Sriwijaya membangun armada laut yang kuat sehingga kapal-kapal asing yang ingin berdagang ke Sriwijaya merasa aman dari gangguan perompak, sehingga lambat laun Sriwijaya berkembang menjadi negara maritim yang kuat. Letak pasti kerajaan Sriwijaya masih banyak diperdebatkan, namun sampai saat ini Palembang masih dianggap sebagai pusat Sriwijaya. Beberapa ahli berkesimpulan bahwa Sriwijaya yang bercorak maritim mempunyai kebiasaan untuk berpindah-pindah pusat kekuasaan, sebab para ahli ada yang menyimpulkan bahwa Sriwijaya berpusat di Kedah, Muara Takus, hingga menyebut kota Jambi. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Raja yang tidak dapat memimpin dengan baik. Setelah wafatnya Raja Balaputra Dewa pada 835 Masehi, Sriwijaya hampir tidak menemukan lagi sosok raja yang mampu memimpin dengan adil dan bijaksana. Perlahan menyebabkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu kepemimpinan raja yang saat itu berkuasa, ditambah lagi serangan dari kerajaan lain dan pemberontakan. 2. Jauhnya letak kota Palembang dari lautan. Adanya proses pengendapan lumpur yang terjadi di muara Sungai Musi menyebabkan proses pendangkalan dasar Sungai Musi semakin cepat. 3. Kurangnya aktivitas dagang. Perekonomian kerajaan kian menurun dan membuat kesejahteraan rakyat juga makin terpuruk serta terjadinya inflasi. 4. Sektor militer melemah. Lemahnya sektor militer diakibatkan karena adanya konflik faktor internal dari Sriwijaya. 5. Banyak wilayah kekuasaan melepaskan diri. Wilayah kekuasaan dari Sriwijaya melepaskan diri seperti Jambi, Kelantan, Rahang, dan Sunda karena lemahnya perekonomian yang disebabkan menipisnya pendapatan pajak serta kurang baiknya pemimpin dari Sriwijaya. 6. Pesatnya perkembangan agama Islam. Terjadi di abad 12 Masehi yang terdapat kerajaan bercorak Islam seperti kerajaan Aceh, Samudra Pasai, dan Malaka yang sudah mulai menguasai sebagian wilayah dari Sriwijaya. 7. Adanya serangan dari kerajaan lain. Salah satu yang menyerang Sriwijaya pada tahun 992 yaitu dari kerajaan Madang dan banyak lagi lainnya. Puncaknya adalah pada 1377 Masehi, serangan Majapahit yang dipimpin oleh Aditya Warman atas perintah Gajah Mada untuk mewujudkan kesatuan Nusantara. Beberapa peninggalan kerajaan Sriwijaya antara lain Prasasti Kedukan Bukit ditemukan di tepi Sungai Batang, Kedukan Bukit, Palembang. Pada prasasti ini terdapat angka tahun yakni 686 Masehi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta yang berisi ungkapan mengenai Dapuntahyang yang menaiki perahu dan mengisahkan mengenai kemenangan Sriwijaya. 2. Prasasti Kota Kapur ditemukan di Pulau Bangka sebelah barat, berisi kutukan untuk orang yang berani melanggar perintah raja dari Sriwijaya. 3. Prasasti Telaga Batu ditemukan di kolam Telaga Biru, Kecamatan Lir Timur, Palembang.
Prasasti tersebut berisi kutukan untuk orang-orang yang jahat yang berada di wilayah Sriwijaya. 4. Prasasti Kerang Berahi ditemukan di Desa Kerang, Berahi 1, Merangin, Jambi. Berisi kutukan orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 5. Prasasti Palas Pasemah ditemukan di pinggir rawa Desa Palas Pasemah, Lampung Selatan, berhuruf Palawa dan bahasa Melayu kuno yang berisi mengenai kutukan orang-orang jahat yang tidak setia terhadap Raja Sriwijaya. 6. Prasasti Talang Tuo berisi mengenai doa Buddha Mahayana dan kisahnya mengenai pembangunan Taman Srijaya Nasa. 7. Prasasti Tanjung Langit ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Di dalam prasasti ini terdapat sebuah angka tahun yakni 997 Masehi. 8. Prasasti Ligor ditemukan di Thailand Selatan oleh Nakhon Sitamarat yang berisi mengenai kisah seorang Raja Sriwijaya yang membangun Tisamaya Caita untuk raja. 9. Prasasti Lidar tertulis bahasa Sanskerta pada lempengan tembaganya serta tertulis bahasa Tamil yang memisahkan mengenai hubungan Amastikala terhadap dinasti Sailendra dan Sriwijaya. 10. Candi Muara Takus ditemukan di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampang Riau. Candi Muara Takus bercorak Buddha yang khas dengan beberapa susunan stupa. Di dalam candi ini pun terdapat candi dengan nama Candi Bungsu, Candi Sulung, Stupa Palangka, dan Stupa Mahaligai.